Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Meskipun para pendukung Italia tentunya ya saat ini dalam keadaan yang gundah gulana, perasaan sakit hati ya, seakan tersayat-sayat ya, ketika mengetahui Azzurri ini kandas. Jangankan untuk bisa merebut tiket ke Qatar pada November dan Desember yang akan datang di Piala Dunia 2022, tapi kandas untuk bisa maju satu langkah lagi berhadapan di babak final di jalur C, babak playoff zona Eropa ini, untuk menghadapi Portugal ya pada tanggal 30 Maret yang akan datang. Ini imbas dari kekalahan yang mengejutkan ya, menjadi trending topik besar di seluruh dunia ketika Italia yang dihuni oleh pemain-pemain top ya, akhirnya gagal untuk bisa mengatasi tim kecil ya dari sebuah negara kecil yang bernama Makedonia Utara ya. Ini negara yang berbatasan langsung dengan Serbia ya, dan juga dengan Kosovo di bagian utara, serta Albania di bagian barat dan Yunani agak di selatan. Jadi ini negara yang hanya berpenduduk 2,83 juta jiwa ya, sangat kecil, tetapi mereka bisa mengalahkan tim terbaik ya, kalau bisa dikatakan terbaik di Eropa, karena Italia ini kan juara di Euro 2020. Mereka bisa mengandaskan Inggris di final ya. Dan siapapun termasuk saya sendiri ini terkejut yang memang mengunggulkan Italia. Saya yakin bahwa Italia ini akan lolos karena lawannya tanpa menganggap enteng memang, tetapi lawannya semua pun di dunia akan melihat bahwa Italia dengan kedalaman skuad yang bagus ya, levelnya bahkan mungkin satu tingkat di atas Makedonia. Tapi akhirnya dalam sepak bola ya itu lagi-lagi semua bisa terjadi ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Ketika semua orang termasuk saya mengunggulkan tim asuhan Roberto Mancini ini, namun mereka dipukul, dipermalukan oleh tim Blagoza Milenski ya. Jadi mereka harus bisa menerima kenyataan ini ya. Sakit memang ya. Namun itu yang harus ya dirasakan oleh semua pemain Italia. Bisa dibayangkan bahkan dalam dua pagelaran terakhir di Piala Dunia ya, 2018 Italia itu gagal hadir di Rusia Piala Dunia, dan sekarang di 2022 mereka juga gagal hadir. Jadi ini untuk kedua kali secara beruntun Italia itu tidak lolos. Dan ini juga masuk dalam sejarah mereka. Tidak pernah ya Italia itu tidak lolos dalam dua pagelaran beruntun. Sekali aja tidak lolos sudah merupakan sejarah. Apalagi sampai dua kali beruntun. Dan apa yang dialami oleh Roberto Mancini sebagai pelatih kepala Azzurri ini juga dialami oleh pelatih Italia sebelumnya pada 2017 ketika di playoff. Italia juga gagal menghadapi Swedia. Saat itu Italia ini ditangani oleh Gianpiero Ventura. Ya, jadi Ventura ini gagal membawa Italia menghadapi Swedia dalam dua leg. Ketika itu masih ada dua leg ya yang berlangsung, tidak seperti sekarang yang format yang berubah. Ya. Dan dalam undian ketemu Swedia kalah 1-0 di Swedia itu ya, di Malmo lewat gol Jakob Johansson ya, yang tercipta saat itu ya. Kalau nggak salah di menit 63, Italia kebobolan. Sehingga di leg kedua yang berlangsung di San Siro di kota Milan, Italia harus menang 2 gol. Ya. Pada 14 November 2017. Nah, mereka kalah di leg pertama pada tanggal 11 November 2017. Kemudian berangkatlah Swedia menuju ke San Siro dan Italia menjamu. Di atas kertas semua mengatakan bahwa Italia bisa menang. Paling tidak bisa memaksakan perpanjangan waktu atau adu penalti. Karena cuma kalah 1-0 di Swedia. Italia harus menang 2 untuk bisa langsung lolos. 1 akan meneruskan perjalanan ke babak tambahan waktu. Namun apa yang terjadi di San Siro? Italia gagal mencetak sebiji gol pun. Mereka menguasai permainan, ya. Tembakan, on target, semua mereka, akurasi operan mereka. Tetapi itu tidak cukup buat tim Italia untuk bisa lolos, dan Ventura itu harus bertanggung jawab dengan ketidaklolosan Italia menuju Rusia. Dan skuad yang ada di Mancini saat ini itu juga mereka rasakan ada beberapa pemain yang
2017 itu gagal hadir juga ketika bertarung di Stadion Renzo Barbera di kota Palermo ini, di bagian selatan Italia. Mereka yang pernah merasakan pahitnya gagal lolos ke Rusia itu, di antaranya ya ada kiper cadangan mereka saat itu kan masih dikawal oleh Buffon, tapi Buffon sudah tidak ada, sekarang ini ada Donnarumma yang merasakan. Chiellini ada saat itu. Kemudian ada Bonucci, ada Alessandro Florenzi, ada Jorginho, ada Marco Verratti, ya, ada Lorenzo Insigne, dan juga ada Ciro Immobile. Inilah sebagian nama-nama yang ada pada 2017 ketika mereka gagal melawan Swedia, dan kemudian mereka hadir lagi pada 25 Maret 2022 saat kalah 1-0 di babak tambahan ya, setelah 90 menit waktu normal ada tambahan waktu ya. Kemudian di 90+2 Alexander Trajkovski, pemain berusia 29 tahun dari Makedonia Utara ini, menjebol gawang Donnarumma dengan sebuah tembakan kaki kanan yang sangat akurat ya. Berhasil bola melaju ke pojok kanan gawang Donnarumma yang gagal bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Paris Saint-Germain ini. Maka buyarlah harapan bagi Italia ya. Ada tambahan waktu yang 2-3 menit lagi ke depan, mereka tidak mampu untuk bisa mengejar ya, dengan waktu yang sangat tipis, sangat sedikit, sulit bagi Italia. Pertahanan berlapis yang dibangun oleh Makedonia Utara, penjaga gawang mereka tampil luar biasa, sejumlah penyelamatan save gemilang dilakukan oleh Stoll ya, Dimitrievski yang berada di bawah Mistar, Alioski dan kawan-kawan bertarung luar biasa di belakang ya. Mereka bermain dengan formasi yang terus bisa berubah di lapangan. 4-2-3-1, mereka tarik ke belakang juga, bahkan dengan 4-5-1 meninggalkan seorang Ristovski di depan, Milan Ristovski. Jadi bahkan bisa 8-9 pemain ada di belakang ketika mereka ditekan oleh Italia, karena Italia begitu bernafsu bisa mencetak gol. Namun Italia dibuat frustrasi, semua pemain Italia. Mancini melepas dengan pola dia 4-3-3 ya, itu tidak jalan dengan baik ya. Di tengah terutama Verratti, Barella ya, Jorginho yang terus mendukung tiga pemain yang berada di baris depan, Insigne, Immobile dan Berardi. Tidak cukup untuk bisa membobolkan gawang Dimitrievski yang luar biasa, gemilang penjaga gawang Makedonia ini tampil. 32 tembakan dibombardir habis oleh Gli Azzurri, tetapi mereka hanya mendapatkan 5 on target, sangat sedikit ya kalau melihat dengan tembakan yang begitu banyak, dan tidak membuat gol sama sekali. Peluang banyak yang dari babak pertama sampai babak kedua ya. Bagaimana peluang dari Immobile, dari Emerson ya, Jorginho di sana juga, Verratti, yang Barella bisa melakukan, terutama banyak dari Berardi ya, yang beberapa kali bisa hampir membuat gol tapi selalu gagal ya. Apa boleh buat? Ini kenyataan, ini fakta bahwa Italia itu kembali gagal. Tidak ada yang menyangka sama sekali bahwa tim sekuat Italia ya, yang begitu dikdaya di Euro 2020, namun mereka tidak mampu untuk lolos masuk ke pertandingan berikutnya dalam pertarungan tanggal 30 nanti, 30 Maret menghadapi Portugal yang mengalahkan Turki dengan 3-1. Saya akan membahas Portugal nanti di konten berikut, tetapi ini saya fokus ke Italia ya. Bagaimana mereka tidak bisa mendapatkan angan-angan impian mereka dengan Mancini. Tentunya ini sebuah tamparan besar buat Mancini, buat Federasi Sepak Bola Italia. Saya tidak tahu apakah nasib Mancini akan terus dipertahankan, karena dia konon disebut sebagai pelatih yang oke, yang berhasil bersama dengan membangun tim Italia ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan zamannya Ventura ya. Kemudian bisa menjadi juara di Euro, tetapi sekarang gagal ya untuk bisa bertarung menghadapi Portugal dan bisa meraih tiket lolos ke babak putaran final di Qatar ya. Jadi dengan kekalahan ini saya pikir Portugal ini semakin nyaman karena Turki sudah out ya.
Kemudian sekarang mereka akan berhadapan, ditantang oleh Makedonia Utara. Walaupun di atas kertas ya, Portugal tetap bagus, tapi harus berhati-hati, bukan tidak mungkin nasibnya akan sama seperti Italia. Tapi memang kalau saya melihat ya, bagaimana Italia ini kesulitan selama 90 menit ya, untuk membongkar pertahanan yang sangat kuat, sangat disiplin dibangun oleh anak-anak Makedonia Utara. Ini menjadi pelajaran penting bagi Mancini ya, untuk bisa melihat bahwa dengan keunggulan materi pemain, skill individu pemain mereka, secara kolektivitas mereka unggul, itu pun tidak menjamin sebuah tim yang punya nama besar mampu mengalahkan tim kecil seperti Makedonia Utara. Mereka sebenarnya sudah bisa tahu. Di 2018 di kualifikasi, Makedonia ini pernah menahan Italia zaman Ventura saat itu dengan 1-1. Sebenarnya sudah bisa dilihat bahwa ini tim punya potensi besar untuk bisa menggagalkan mereka, dan Makedonia Utara itu melakukan dengan baik. Bahkan gol yang datang di penghujung itu ya, penghujung laga ini, itu saya pikir sebagai hukuman buat Italia. Karena kalau mungkin tercipta di menit 70 atau menit 80, Italia masih punya kesempatan untuk bisa membalas dengan sisa waktu 10 menit atau bahkan ada tambahan, ada injury time di sana. Tetapi ini mereka pukul di menit ke-90 plus 2. Dan ini lagi-lagi seorang pemain, kalau bicara dengan Trajkovski ya, saya tidak kaget juga ketika ia mencetak gol. Ini pemain yang bisa bermain di 2-3 posisi berbeda. Dia bisa bermain sebagai striker atau di wing ya, kiri atau kanan, tetapi dia lebih kuat sebagai winger di kiri. Dan itu yang ditampilkan oleh pelatih Makedonia untuk bermain dari sisi kiri. Dan kalau bicara dengan Trajkovski ini ya, Alexander Trajkovski, nah, dia tidak akan kaget ketika pertandingan ini main di Renzo Barbera di kota Palermo. Karena dia pernah menghabiskan 4 musim bersama di Palermo ya, dengan klub Palermo di sana. Itu antara tahun 2015 sampai 2019. Ini Trajkovski berada di Barbera. Dia banyak di situ kan, sebagai tuan rumah, home base dari Palermo. Jadi dia tahu persis bermain di sini ini enak. Dia juga mendapat dukungan tentunya dari orang-orang yang ada di Palermo, di sebuah kepulauan ini ya, di Sisilia. Ya, karena di selatan Italia itu ada 2, ada Cagliari dan Palermo ya, di selatan. Nah, dia itu bermain 104 kali bersama dengan Palermo dan mencetak 16 gol. Makanya ketika dia mencetak gol, saya teringat bahwa ini pemain yang pernah berlaga di Palermo ini tidak sedikit, bukan 1-2 musim, tetapi 4 musim. Sebelum saat ini dia bermain itu di Liga Arab Saudi, Liga Profesional Arab Saudi bersama dengan Al-Faiha ya, di Arab Saudi. Tetapi dengan modal dia bermain di Palermo dengan 4 musim itu, ketika tim nasional Makedonia Utara itu datang ke Renzo Barbera untuk menghadapi Gli Azzurri, dia seakan mendapatkan lagi kembali ya, motivasi dia untuk bisa menunjukkan kebolehan dia di Palermo, dan dia menjadi penentu, menjadi pahlawan buat Makedonia Utara ya. Luar biasa ya kalau bisa melihat korelasi antara bagaimana seorang Trajkovski ini yang sudah keluar dari pulau ini dan kemudian balik lagi bersama dengan tim nasional dan bisa membuat sejarah, menghentikan laju langkah dari sang juara Eropa 2020 Italia. Tidak mudah ya, kalau bisa melihat kalah Makedonia itu di semua aspek, itu kalah ya. Bahkan dari penguasaan bola 66% Italia ya, ada di atas. Ini jauh ya kalau dikatakan dengan hanya 34% dari Makedonia. Akurasi operan mereka Italia ya 83%, itu tinggi di atas Makedonia. Tetapi semua ini percuma. Semua ini menjadi sia-sia bagi Italia karena hasil akhir menunjukkan mereka kalah. Di papan skor itu mereka kalah 0-1 dari Makedonia. Jadi semua, bahkan Makedonia itu dalam pertandingan sepanjang laga tidak pernah mendapatkan satu corner kick, sepak pojok, 0. Italia 16 kali mereka bisa mendapatkan sepak pojok. Tapi lagi-lagi ini hanya sebuah catatan yang membuat mereka itu tidak berguna sama sekali. Semua catatan-catatan yang begitu apik, yang begitu bagus bagi Italia. Karena lawan yang hanya 4 kali menembak 2 on target, 1 diantaranya mencetak gol, Makedonia Utara. Ya, dengan presentasi yang sangat rendah, akhirnya bisa memenangkan pertandingan.
Dan ini yang terjadi di Renzo Barbera. Ya, sama seperti Italia saat mereka tersisih di playoff melawan Swedia ya pada 2017 ketika itu untuk menghadapi Piala Dunia 2018 di Rusia. Jadi lagi-lagi ya, Italia harus bisa, ya, saya pikir harus menenangkan diri. Ya. Semua pemain memang rasa sakit luar biasa, tapi mereka harus kembali untuk tenang, untuk bisa menatap lagi pada Piala Dunia yang akan datang. Mereka hanya akan menjadi penonton ketika berlangsung Piala Dunia di Qatar. Dan FIFA kehilangan salah satu tim besar, salah satu tim kuat, ya, punya tradisi kuat di dalam Piala Dunia seperti Italia yang sudah 4 kali menjadi juara. Namun Italia tidak bisa hadir dan di sana hanya ada mantan-mantan peraih Piala Dunia seperti Jerman, Brasil yang juara 5 kali, ya, Argentina, Prancis, Spanyol yang akan ikut, termasuk Inggris di sana yang pernah menyandang gelar juara dunia. Ya. Kita tidak tahu apakah, ya sudah pasti Argentina pasti lolos ya bersama dengan Brasil dari Amerika Latin. Kita tidak tahu apakah Uruguay akan lolos atau tidak, kita akan lihat, atau nasibnya akan sama seperti Italia. Sampai di sini pembahasan saya tentang kegagalan Gli Azzurri untuk bisa mendapatkan tiket ke Qatar setelah dipukul oleh Makedonia dan bahkan gagal untuk bisa menghadapi Portugal dalam pertandingan tanggal 30. Makedonia justru akan menghadapi Portugal. Sampai di sini pembicaraan saya. Dan bagi Anda, apakah Anda akan sudah menebak hasil pertandingan? Adakah di antara Anda yang memenangkan pertandingan, memenangkan skor? Ya, ketika kuis saya mengatakan siapa yang akan memenangkan pertandingan skor akhir antara Italia dan Makedonia. Siapa tahu ada yang mengatakan Makedonia menang 1-0. Saya belum lihat. Saya akan lihat nantinya sebentar. Oke? Ciao.